Hai semuanya, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang sumbernya aku ambil dari akun Twitter Simpleman dengan judul Sewu Dino. Cerita ini merupakan cerita yang diceritakan kembali oleh seseorang, tepatnya akun @bacahoror. Ia berhasil mengulik kisah yang dialami oleh seseorang di masa lalu. Dan untuk kebaikan, dia merahasiakan lokasi, nama, dan semua yang berhubungan dengan kisah ini yang sebenarnya. 2001. Yakin awakmu budal nggak ibu kota? Kok nggak golek kene ae? Idean, bekne ono sing butuh. Yang artinya kamu yakin mau pergi ke ibu kota, kenapa nggak nyari sekitaran sini aja? Yang dekat aja dulu, kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sambil menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana dok? Siapa yang nanti merawat, nak? Iya, Pak. Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu, matahari mulai terbenam. Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya untuk mengabarkan bahwa ada seseorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu, yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Benik yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya, yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya, yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan sebuah rumah besar. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi, dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang,
si pemilik jasa bertanya. Pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, "Sri, ini benar kamu lahirnya Jumat Kliwon?" Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon. Namun, ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. "Hayangati ya Sri?" Yang artinya, "Hari lahir kamu istimewa ya Sri," kata si pemilik jasa. Lalu kemudian, ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah, dan ia diminta untuk menunggu. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang duduk di sana terlebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara. Tiba-tiba, si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang, ganti Dini yang dipanggil. Kini, tinggal Sri sendirian di ruangan itu. Menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar. Berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat. Kebaya, lengkap dengan sanggulnya. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali. Seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayuni, cantik sekali," ucap wanita itu. Nada suaranya juga sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda, sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung. Saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. "Angkatan sirahmu, Nduk, ra usah wedi ngono. Mbah ki wis tuwek. Ra usah hormat kaya ngono." Yang artinya, "Angkat kepalamu, Nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa
mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. "Nduk, gelem kerja ambek mbah." "Nak, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Jaluk piro bayaranmu saulane? Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 aja mbah, kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumnya. 700.000 katanya. "Gimana kalau aku kasih sebulan 5 juta? Sri kaget bukan main. Sementara rata-rata gaji PRT pada tahun itu cuma 500.000 saja. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa ketika si wanita sudah pergi. Si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian itu menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang, menceritakan sama bapak. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi di pikiran Sri. "Firasat bapak kok nggak apik ya, Nduk? Apa nggak usah budal ae, golek meneh ae lah." "Firasat bapak buruk, nak. Apa nggak usah aja, cari yang lain." Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus bekerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Kerasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu, hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Kerasa. Ada 7 orang, yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. "Gini mbak, saya mau tanya dulu ya. Kamu mau kerja di sini? Karena ada larangan keras bila sudah menerima pekerjaan ini. Dan larangan ketika sudah bekerja di sini tidak bisa dicabut," kata seseorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. "Larangan seperti apa ya, Mbah?" Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain, seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Kerasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik kepada Sri. "Uripmu bakal dijamin nek awakmu gelem, Nduk. Tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak maksa. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau, tapi saya tidak mau memaksa kamu kalau kamu tidak mau." Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. "Iya, saya mau." Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Kerasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan
bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota. Jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan. Dengan semak belukar, mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, ini kita mau kemana ya? Saya nggak akan dibunuh kan, Pak?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus celah pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan di sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Di sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya, Pak Ageng katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat di dalamnya. Ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nama saya Tamin. Saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini.
Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Kata Dini, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Ki, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali?" Si sopir mulai berbicara. "Dereng mbah, ngapunten." "Belum mbah, maaf." "Loh, kamu udah mau pulang tah? Apa nggak besok saja?" tanya si mbah. "Tidak mbah, besok saya harus ngantar ibu." "Ya wes, hati-hati, aja langsung mulai, wedine ono iku." "Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." "Iku," batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri. Sebelum si mbah tiba-tiba bicara. "Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ." Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil yang mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. "Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang, anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya hanya karena santet dari manusia biadab. Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. Anak kecil itu Dela, dia yang di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik, seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja. Suasana hening kembali saat itu. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan keras sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulut. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan lainnya mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Di sana banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan
ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sana, termasuk untuk basuh Sudo atau tubuh mati Della yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya. Salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tempah. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurnya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Della tidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Della. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Della harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka beranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Della. Sri ikut membantu. Dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Della dilepas satu persatu. "Mbah," kata Sri, mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru saja Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugas kalian mengurus Della." Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini dan Erna bergantian mengurus Della. Mulai dari memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Ia berpesan kepada Sri dan lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya, untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin,
sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan di hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana, ia melihat Tini sudah tidur. Di sampingnya, Erna tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa, Er?" tanya Sri. "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" Minta tolong apa?" "Malam ini giliranku memandikan Dela. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantiin kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri akhirnya setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air, namun ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya. Lalu ia pun keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Dan setelah semua selesai, Sri berdiri dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Dela dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Erna. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap tubuh gadis tersebut, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Terkejut bukan main, Sri beringsut mundur. Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kamu, Nak?" tanya suara Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Di mana ini, Nak?" Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu. Namun Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih, dan ia tersenyum. "Jawab kalau ditanya." Gadis itu semakin melotot tidak terkendali. Sinten jenengan?"
Tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Siapa Anda? Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Della terbangun. Sri, ada apa Sri? Anak apa Sri? Della kenapa? Kenapa Della? Erna kebingungan. Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Della berteriak, "Cah kliwon kabeh." Ternyata anak kelahiran kliwon semua. Della masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Della yang semengerikan itu. Della terus melihat Sri dan Erna bergantian. Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya akan jadi tumbal untuk anak ini. Hahaha. Della tertawa terus-menerus sebelum Sri melompat dan menyekram Della. Ia mengguyur Della dengan air kembang itu. Della berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu!" teriak Sri kepada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ada apa ini Sri?" Erna ikut menahan tubuh Della yang meronta. Sebelum akhirnya Della menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Della kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Aku pengen mulai Sri. Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat. Dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Della tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal yang baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet, dibutuhkan kebencian yang melebihi akal sehat. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun, di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri melihatnya. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? Sampai Sri teringat. 1000 harinya, kata Sri lirih. Lalu ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Lah, kamu juga? Sri merasa ngeri
Sekarang ia tahu sesuatu. Namun, ada satu lagi yang harus ia cari tahu kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama. Ia langsung berdiri. "Mbak Tamin pulang, Sri. Ayo kita tanya sama orang itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini?" Erna pergi sembari mengomel. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas, bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya, ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat. Semakin lama, semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan. Bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras, hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang, seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya, terlihat kacau balau. Ia bingung, kemudian berujar, "Kalian gak dengar Mbah Tamin manggil? Bukannya pintunya dibuka?" "Heh, jangan ngawur kamu," celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya, Dini pelototi. Sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana, Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam, menatap mereka semua, sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu, wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Della. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke kamar Della, lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya kali ini tanpa mengikat Della terlebih dahulu. Seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu, tiba-tiba, mata Della terbuka. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya cukup lama, sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Sakit, Ki. Sakit sekali." Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Della, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa seakan Della yang ini berbeda dengan Della yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? "Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu," ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Della. Lalu Della melirik. Sri dan yang lain yang hanya dia mematung. Tatapannya seakan mengucapkan,
Terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan tali Della. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Della, Della menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana. Jangan kembalikan saya ke sana." Namun, Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Della yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Della, dan terdengar suara raungan yang mengguncang seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini, Dini tampak terguncang. Bingung, ada apa yang terjadi sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud yang tadi Sri saksikan. Manusia brengsek. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Mbah Tamin melakukan itu perlahan. Sosok itu mulai tertidur, dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Della memejamkan matanya. "Sri, Erna, kalian ikut saya," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Kalian bisa melihatnya." "Apa ya, Mbah?" kata Sri bingung. "Kesini." Mbah Tamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka," kata Mbah Tamin. "Kamu lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya. Bisa membunuh Della. Jangan diulangi lagi ya." Erna yang sedari tadi diam saja, akhirnya ikut berbicara. "Mbah, tolong kasih tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Della. Kok bisa-bisanya dia membunuh saya dan juga Sri?" Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, "Berarti kamu sudah lihat. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Della, tapi tidak bisa karena ia butuh singgahane. Seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakan, "Terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya, ilmu santet 1000 hari
adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, dan membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pernyataan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluruh beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Della di dalam kamar, sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin, dan benar saja ia mematung sesaat. Sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya, manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, Mbah, bukannya semalam si Mbah pulang? Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras. Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. Bukannya kamu sudah tak kasih tahu, jangan buka pintunya. Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkeram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana dia sekarang berada? Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. Di kamar si Mbah, dia masuk ke situ, Mbah, ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah, setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul si Mbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-ngabrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek atau nisan yang terbuat dari kayu yang tertulis dengan nama Atmojo. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Kerasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tapi melihat Sri dan Dini, si Mbah berucap, apa yang dia lakukan di sini saat kemarin malam di sini? Sri kali ini yang berbicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Della dan mimik wajahnya yang berubah. Ia terdiam sebelum akhirnya berjalan menuju Della. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri.
sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk pertanda mengerti. Namun, perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana sih Mbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, si Mbah belum juga pulang. Ini aneh. Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya, membasuh Della. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Della tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri pun merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu, yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin tidak ada yang istimewa, selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin, tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan almari, di atas hingga bawah. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana, ada sebuah laci kecil dengan jantung berdegup kencang. Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Ngapain kamu?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. Semalam si Mbah nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun, perasaan Sri pagi ini sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun, dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri semakin tidak tenang.